Honda Jazz udah nggak ada. Kalian salah guys. Honda Jazz itu masih ada dan tahun 2026 ini model terbarunya itu bocor di China. Jadi mobil ini ketahuan lagi on development di China dan fotonya tersebar. Kalau kalian lihat fotonya itu lumayan bagus ya. Jadi di sini lihat, akan kutunjukin di gambar sini. Jadi dia itu modelnya udah terbaru. Jadi sebenarnya di luar sana Jazz itu masih ada dan masih terus diproduksi, tapi entah kenapa di Indonesia ini kok di stop produksi dan diganti sama Honda City yang nggak laku itu ya. Nggak laku lah kalau kataku ya, nggak se-viral Jazz lah, nggak se-fenomenal Jazz. Dan di versi terbarunya 2026 ini ketahuan di China, dia itu di bagian grillnya itu dia terlihat lebih minimalis, dan juga di headlampnya itu dia kok kayak VinFast ya. Headlampnya kayak VinFast ya teman-teman, jadi dia udah kayak model tipis gitu ya. Entah ya, itu aku aja atau emang bentuknya mirip VinFast sih untuk headlampnya. Saya kira bakal kayak tahun 2025 yang kayak gini, itu dia lebih bagus kayak Wuling Bingu itu gayanya, tapi kayak besar headlampnya, besar dan terlihat futuristik. Kalau ini itu sipit banget dan lebih futuristik lagi. Memang dan spesifikasinya dia di bagian depannya itu ada headlamp dan juga lampu sen yang terpisah. Kemudian untuk fog lampnya aku nggak kelihatan ada fog lamp di sini, atau fog lamp yang atas aku juga belum tahu ya. Harusnya di fog lamp di bawah sih, dan aku nggak kelihatan fog lamp di sini. Dan depannya tuh ada grill warna hitam gitu, plastik. Kurang oke sih aku lihatnya, lebih bagus yang versi sebelumnya. Kemudian di logo H-nya di tengah, logo Honda-nya di tengah. Kemudian velgnya lo malah pakai kaleng ya teman-teman. Velgnya masih pakai kaleng dan dia single tone gitu, warna silver. Kemudian warna spionnya dia itu pakai separuhnya plastik, separuhnya warna bodinya. Jadi ini varian yang putih yang aku tunjukin kalian. Kemudian kita coba lihat bagian belakangnya. Di bagian belakangnya itu dia dinamanya itu Honda Fit ya. Kalau di luar itu namanya Honda Fit, tapi di sini di bagian belakangnya nggak sipit, bagian belakangnya lumayan besar stop lampnya, dan untuk garnishnya dia tetap warna sesuai body, dan di bawah dia ada plastik-plastiknya gitu, dan juga reflektor di kanan dan kiri, dan semuanya itu masih plastik gitu ya, nggak terlalu gimana gitu. Kalau aku lihat sih ini kayak downgrade ya teman-teman. Saya kira new Honda Jazz ini bakal upgrade dan lebih futuristik, tapi ini kok malah aneh ya bentuknya, malah lebih bagus sebelumnya loh, jujur lebih bagus sebelumnya itu bentukannya tuh bagus banget ya. Kalau kalian tahu nih tahun 2025 dia itu depannya itu lebih berisi gitu, lebih berotot, dan apa ya, lebih jazz. Ini kayaknya udah nggak kayak jazz lagi, wis kayak mobil listrik pada umumnya, mobil China VinFast kayak gitu ya. Jadi kayak kehilangan jati diri nih Honda nih, sayang banget ya. Padahal Jazz yang lama tuh yang kayak gini itu mantep bener. Itu untuk bodinya ya. Coba kita lihat di bagian spesifikasinya. Spesifikasinya ada yang baru adalah oh iya, velgnya tuh ternyata pakai velg ring 15 ya, masih kecil, bukan ring yang 16 yang pada umumnya. Tapi di bagian dalamnya tuh udah ada Apple CarPlay dan juga Huawei HiCar dan Baidu CarLife. Ini kayaknya Huawei HiCar dan Baidu CarLife ini untuk yang Tiongkok aja, tapi untuk yang global kayaknya Apple CarPlay. Jadi kalau rilis di Indonesia, ini ada versi globalnya loh, berarti bisa ada kemungkinan rilis di Indonesia. Udah rilis, dia udah ada Apple CarPlay-nya. Deskripsinya panjangnya di 4 meter, 4,1 meter, masih sama sih. Tingginya sama, wheelbase-nya 2,5, mesinnya masih sama, pakai 1,5 liter DOHC VTEC 4 silinder, 124 PS atau sekitar 122 HP, dan torsinya di 145 Nm, dan transmisinya of course Honda itu pakai CVT. Ya meskipun luarnya berubah total, ya mesinnya masih sama ya, masih sama pakai yang 1500 iVTEC yang teruji reliability-nya. Memang apa ya, mesin ini memang cocok banget buat hatchback. Masalahnya gimana? Ini bakal rilis di Indonesia apa enggak? Kalau aku lihat ya, melihat versi Fairlift yang 2026 ini memang dia udah terlihat lebih modern. Kalau buat aku nggak ngerasa ini upgrade ya, tapi ada beberapa orang suka dengan desain kayak gini. Karena banyak yang bilang desain ini tuh lebih berotot, lebih agresif, dan juga lebih gampang
modifikasinya dan lebih cocok untuk pasar Asia Tenggara, infonya kayak gitu. Asia Timur lah, Asia Timur dan Asia Tenggara. Dan Honda apa ya? Honda ini apakah akan membawa Jazz ini kembali ke Indonesia? Menurut kalian gimana? Tertarik nggak kalau Jazz ini masuk kembali ke Indonesia? Tulis komentar di bawah. Itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.